Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Setiap orang boleh memiliki ambisi dan boleh ambisius terhadap ambisinya itu. Akan tetapi sebagai seorang muslim, tentu saja cara-cara yang ditempuh haruslah sesuai dengan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirat itu hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak berlebihan di dunianya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Qasas ayat 83. Seorang mukmin harus meluruskan niatnya dalam mengarungi dunia ini hanya untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna di akhiratnya nanti, sehingga dia tidak akan merugi baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang maksudnya kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah
akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup dalam hatinya. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Kira-kira maksudnya seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berlebihan dalam ambisi dan ketamaan terhadap dunia akan menjadikan seseorang terkungkung dalam perbudakan ambisinya tersebut, sehingga dia akan menempuh segala cara untuk mewujudkan ambisi dan ketamaan, walaupun harus mengorbankan prinsip-prinsip kejujuran dan prinsip-prinsip kehormatan. Seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah mengatakan, yang maksudnya Imam Ibrahim bin Adham ini mengatakan, berkata Imam Ibrahim bin Adham, sedikitnya ambisi, kata Imam Ibrahim bin Adham, dan ketamaan akan mewariskan sifat jujur dan waro. Waro itu artinya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang syubhat. Sedangkan banyak ambisi dan ketamaan akan mewariskan perasaan sedih dan gelisah. Jadi kata Imam Ibrahim bin Adham itu, sedikitnya ambisi dan ketamaan akan hal-hal keduniaan itu akan mewariskan kepada seseorang untuk senantiasa bersifat jujur dan waro. Ini kalau kita sedikit ambisi dalam hal keduniaan. Kalau kita bisa seperti itu, tidak terlalu ambisi terhadap keduniaan, kata Imam Ibrahim bin Adham, maka akan lahir dari diri kita itu sifat-sifat kejujuran. Dan kita akan menjadi orang yang senantiasa berhati-hati di dalam hal keduniaan terhadap sesuatu yang syubhat, apalagi kepada sesuatu yang haram, kepada sesuatu yang belum tentu halal atau haramnya saja kita hati-hati, apalagi terhadap sesuatu yang haram. Kalau kita sudah bisa berhati-hati kepada sesuatu yang syubhat, yang masih remang-remang, apalagi kepada sesuatu yang sudah jelas-jelas keharamannya, maka kita akan lebih berhati-hati lagi. Inilah keutamaan bagi orang yang tidak terlalu ambisi terhadap hal-hal keduniaan. Akan tetapi sebaliknya, kata Imam Ibrahim bin Adham, semakin orang itu ambisi, semakin seseorang itu ambisi, semakin seseorang itu tamak terhadap hal-hal keduniaan. Orang-orang yang senantiasa selalu kurang terhadap hal-hal keduniaan, kata Imam Ibrahim bin Adham, maka seperti itu
akan mewariskan perasaan yang senantiasa sedih dan gelisah. Kenapa kok bisa sedih dan gelisah? Karena orang yang ambisi terhadap hal-hal keduniaan itu, maka dirinya akan senantiasa merasa kurang terhadap sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas. Orang seperti ini akan merasa kurang, dan kurang sudah diberi oleh Allah akan semakin merasa kurang. Punya satu ingin dua, sudah punya dua ingin tiga, sudah punya tiga ingin menjadikannya empat, begitu seterusnya. Inilah orang-orang, gambaran orang-orang yang senantiasa ambisi terhadap hal-hal keduniaan. Inilah gambaran bagi orang-orang yang senantiasa tamak, merasa kurang terus terhadap hal-hal keduniaan.